Ungrateful! Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul The Nightingale yang dirilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang balas dendam seorang wanita yang telah diperkosa serta dibunuh suami dan anaknya oleh perwira Inggris dan cecenguknya. Akhirnya wanita tersebut mencoba mencari keadilan bersama seorang pria aborigin. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang narapidana asal Irlandia bernama Claire yang kini ditawan oleh tentara Inggris sebagai pelayan di sebuah tempat bernama Tasmania. Claire tinggal bersama suaminya bernama Aidan serta putri kecilnya. Meski memiliki keluarga kecil yang ia dambakan, tetapi tidak dapat membuat kehidupannya menjadi bahagia, di mana selama tinggal di tempat tersebut dapat kekerasan dari para tentara Inggris, bahkan pemerkosaan secara bergilir. Pada suatu hari, seorang letnan yang bernama Hawkin terlihat tengah mempersiapkan pasukannya. Hawkin adalah perwira yang sangat kejam, serta pimpinan di sebuah unit yang kini ditinggali oleh Claire. Letnan Hawkin memiliki dua bawahan langsung bernama Russ dan Diego. Sama seperti pimpinannya, keduanya juga memiliki perilaku yang sangat bejat. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang inspektur mengunjungi unit Letnan Hawkin untuk memeriksa apakah Hawkin cocok untuk menjadi kapten atau tidak. Malam itu juga, Hawkin dan pasukannya mengadakan acara penyambutan sang inspektur dengan menugaskan Claire untuk bernyanyi di hadapan pasukannya. Kemudian Claire melantunkan suaranya yang merdu. Bahkan saking merdunya suara yang ia keluarkan membuat semua orang terpesona tatkala melihatnya. Couple so fondly did stray, the nightingale sing. Setelah itu Claire ditugaskan menemui Hawkin di kamarnya dan menyuruhnya untuk bernyanyi. Namun tak hanya terpesona pada suaranya, penampilan cantik Claire nampaknya membuat Hawkin tergoda. Secara tiba-tiba ia pun menggoda Claire untuk mau berhubungan intim, di mana hal itu langsung ditolak oleh Claire karena ia menghargai suaminya. Bahkan Claire meminta surat kebebasan yang sudah 3 bulan tidak diberikan oleh Hawkin, padahal ia sudah selesai menjalani hukumannya beberapa bulan yang lalu, di mana tanpa adanya surat tersebut Claire dan keluarganya tidak bisa pergi kemanapun secara bebas. Namun Letnan Hawkin tak pernah berencana membebaskannya. Ia pun mengatakan bahwa Claire adalah propertinya di unit tersebut, di mana hanya Hawkin lah yang berhak memegang kendali atas hidup Claire. Mendengar hal itu membuat Claire marah. Namun tidak hanya sulit untuk mendapatkan keadilan, Claire justru diperkosa secara brutal. Ungrateful! Please don't. Kemudian Claire mengambil bayinya yang ia titipkan pada rekannya, menjemput suaminya yang tengah bekerja dari pagi hingga malam sebagai pandai besi, sebelum kemudian pulang dengan rasa kekecewaan yang sangat mendalam. Hal itu membuat Aidan marah hingga berniat mendatangi Hawkin sendiri dan menuntut bahwa Claire sudah menjadi pelayan yang sangat baik dan mereka sudah sepantasnya pergi dari tempat ini. Namun Claire segera mencegahnya agar tidak terjadi keributan, mengingat Aidan adalah seorang temperamental. Aidan bahkan bertanya tentang luka yang ada di wajah Claire, di mana Claire menjelaskan bahwa ia terjatuh. Claire terpaksa berbohong atas apa yang terjadi padanya. Jika Aidan mengetahui yang sebenarnya hingga membuatnya marah pada Hawkin, hal itu justru mengancam keluarga kecilnya. Claire kemudian menidurkan anaknya yang masih terjaga, sekaligus menutup harinya yang sangat menyedihkan. Carried for miles through the trees. She called out in her sweet baby voice, "All live happily together." Keesokan harinya, Claire melihat Aidan tengah bersama Hawkin untuk menanyakan surat kebebasan istrinya. Namun meski Aidan meminta secara baik-baik, surat tersebut tak kunjung diberi oleh Hawkin dengan alasan belum siap.
Hal tersebut membuat Aidan muak, di mana pada malam harinya saat Claire melayani para prajurit, Aidan yang kesal kemudian mendatangi Hawkins sambil marah, menyebut bahwa istrinya sudah melayani prajurit dengan baik, bahkan surat pembebasannya yang seharusnya diberikan dari 3 bulan yang lalu tak kunjung diterimanya. Namun rupanya Hawkins sengaja menundanya, menyebut bahwa Claire adalah properti dan Aidan tak punya hak melawan seorang letnan. Mendengar hal tersebut, Aidan memukul Hawkins hingga terjadi perkelahian. Keributan yang dihasilkan dari perkelahian tersebut membuat sang inspektur terbangun dari tidurnya. Ia kemudian mendatangi Hawkins, menyuruhnya untuk berbicara empat mata dengannya di sebuah ruangan. Atas kejadian tersebut, sang inspektur menegaskan bahwa Letnan Hawkins tidak layak menjadi seorang kapten. Terlepas dari sambutan hangat yang diterimanya, sang inspektur menyebutkan bahwa letnan yang berkelahi dengan warganya tidak mencontohkan pemimpin yang baik. Bahkan sang inspektur melarang Hawkins ikut pergi bersamanya ke utara untuk mendapat gelar kapten. Setelah mendengar hal tersebut, Letnan Hawkins merasa sangat tertampar. Tak ingin gelar kapten yang sudah di depan mata sirna begitu saja, ia kemudian mendatangi Russ dan Jago untuk pergi ke utara. Keesokan paginya, Hawkins menjelaskan bahwa sang inspektur akan pergi melalui jalan utama. Sementara itu, ia akan pergi melalui hutan agar lebih cepat sampai di utara. Namun sebelum itu terjadi, ada harga yang harus dibayar mahal. Dengan emosinya yang meluap-luap, Letnan Hawkins berniat memberi keluarga Claire pelajaran. Dan ya, tak lama setelah itu, Letnan Hawkins tiba-tiba muncul. Sadar bahwa keluarganya tengah dalam bahaya, Aidan kemudian meminta maaf serta menyesali perbuatannya yang telah memukul Hawkins. Namun tak hanya menolak permintaan maaf Aidan, Hawkins bahkan membeberkan perilaku bejatnya yang sering memperkosa Claire ketika Aidan sibuk bekerja. Bahkan menurutnya Claire sangat menikmati kejadian tersebut, di mana setelah mendengar hal itu kemarahan Aidan tak lagi terbendung. Meski mencoba memberontak beberapa kali, Aidan tak memiliki cukup tenaga. Tak hanya itu, Hawkins bahkan memperkosa Claire di hadapan suaminya. Suara tangisan anaknya bahkan terdengar sangat keras, membuat Claire dan Aidan tak kuasa mendengarnya. Sementara itu, para bajingan itu tak mempedulikan sama sekali. Bahkan mereka kerap bergantian memperkosa Claire hingga pada suatu saat teriakan Aidan serta suara tangisan anaknya dianggap sangat meresahkan dan memaksa mereka melakukan suatu hal yang sangat amat biadab. Shut it up! Hey. Shut up! Finish it! Mengetahui suaminya yang selalu menemaninya telah tewas serta bayinya yang selalu menghapus hari-hari suramnya telah tiada, pada titik itu Claire merasa bahwa hidupnya telah putus harapan. Namun entah kenapa di tengah pingsannya tersebut, bagian lain dari kesadarannya seorang tak terima kematian keluarganya. Aidan dan anaknya sejatinya berhak untuk hidup, bahkan kematian keduanya tak pantas untuk didapat. Berpikir daripada termenung pada kesedihan yang mendalam tak akan mengembalikan keluarganya, Claire lalu membawa jasad putrinya ke tengah pemukiman sembari berteriak mencari Letnan Hawkins. Orang-orang yang melihat hal tersebut bahkan tak kuasa menahan kesedihan setelah mengetahui bahwa anaknya Claire telah pergi selama-lamanya. Claire kemudian mendatangi seorang hakim untuk mengadukan perbuatan Letnan Hawkins. Namun sang hakim tak bisa membantunya meski di depannya terdapat sosok ibu yang kehilangan putrinya. Dirasa tak ada yang bisa diandalkan, Claire kemudian kembali ke rumahnya meminta paman dan bibinya untuk menguburkan jasad anaknya dan suaminya. Sementara itu ia akan pergi ke utara untuk membalaskan dendamnya. Paman dan bibinya mencegah Claire melakukan hal tersebut, namun amarahnya tak bisa dicegah. Mengingat tekadnya untuk membalaskan dendam pada pasukan Hawkins sudah bulat, sang paman yang tak bisa berbuat banyak kemudian menyarankan agar Claire menyewa seorang pemandu jalan agar tidak tersesat.
Meski Claire tidak menyetujui hal tersebut, namun ia tak punya pilihan lain. Claire dan pamannya kemudian mendatangi kediaman orang-orang kulit hitam yang terlihat tidak layak huni. Bahkan sang paman meneriaki orang-orang tersebut dengan sebutan boy, namun bukan boy William atau boy anak jalanan, melainkan boy yang berarti panggilan kepada binatang ternak atau binatang peliharaan. Sedikit penjelasan bahwa film ini berlatar tahun 1825, masa di mana The Black War atau Perang Hitam berkecambuk di Tasmania. The Black War sendiri merupakan perang atau konflik kekerasan yang terjadi antara penduduk asli Tasmania atau masyarakat aborigin yang melawan penjajah kolonial Inggris. Penculikan, kekerasan seksual, diskriminasi terhadap ras kulit hitam, bahkan pengusiran penduduk asli di wilayahnya sendiri adalah contoh peristiwa mengerikan yang terjadi pada masyarakat aborigin kala itu. Sekaligus menjelaskan bahwa orang-orang kulit putih seperti Letnan Hawkins atau bahkan Claire sekalipun memandang rendah pada orang-orang kulit hitam, bahkan menganggap bahwa orang-orang kulit hitam sebagai ras paling menjijikan. Baiklah, kita kembali lagi pada paman Claire yang menyewa seorang pemandu jalanan bernama Billy. Billy adalah korban pengusiran koloni Inggris yang telah hidup dari satu hutan ke hutan lainnya hingga berakhir tinggal di tempat terlayak tersebut. Awalnya Billy menolak tawaran Claire karena ia membenci orang-orang kulit putih. Tak hanya itu, Billy juga menjelaskan bahwa tadi seorang letnan datang ke tempat mereka di mana sang letnan memaksa pamannya membantu jalan untuk pergi ke utara. Mendengar hal itu, Claire kemudian menggandakan bayarannya menjadi 2 kali lipat. Claire memaksa Billy untuk menerima tawarannya beralasan bahwa ia ingin bertemu dengan suaminya yang sedang pergi bernama Letnan Hawkins. I'm not helping you white bastards no more. I'll give you 2 shillings. I don't want no trouble. You want the job or not? Then I'm taking the dogs. No dogs! Tak lama kemudian keduanya memulai berjalan, bahkan tak jarang mereka berdebat di setiap langkahnya, sampai-sampai Claire menodongkan senjata kepada Billy. Di sisi lain terlihat Letnan Hawkins bersama Russ dan Jago serta seorang kulit hitam pemandu jalan bernama Charlie, di mana Charlie merupakan paman dari Billy. Mereka bahkan menyewa beberapa orang pengangkut di mana salah satunya adalah anak kecil bernama Eddie. Sementara itu Claire melihat seorang ibu yang juga terkena musibah sembari menggendong bayinya yang sedang menangis. Terlihat rumah sang ibu ludes dilahap api, bahkan beberapa hewan ternak juga mati serentak. Tak lama setelahnya seorang pria mengeluarkan tembakan ke arah Billy yang beruntungnya masih meleset dan membuat Billy segera pergi secepat mungkin. Claire kemudian memarahi pria tersebut serta menjelaskan bahwa orang hitam yang ia tembak adalah budaknya. Namun si pria justru heran karena Claire berduaan dengan orang hitam padahal mereka sangat berbahaya. Pria itu juga menjelaskan bahwa rumahnya telah dibakar oleh orang-orang kulit hitam, bahkan hewan ternaknya pun dibunuh serentak. Semua penjelasan si pria tak sedikit pun Claire pedulikan, di mana tekadnya hanya tertuju untuk membalaskan dendam. Saat melanjutkan perjalanan, Claire bahkan melihat 2 orang kulit hitam yang tewas tergantung. Mereka tak lain adalah 2 orang yang membakar rumah dan membunuh hewan ternak sebelum pada akhirnya dibunuh oleh si pria pemilik rumah dengan kejam. Tak lama setelahnya Claire dikejutkan dengan kehadiran Billy yang ternyata hanya bersembunyi dari incaran si pria. Meski Claire sempat kaget dan mengutuknya, setidaknya kehadiran Billy tak lagi membuat Claire ketakutan di tengah hutan. Billy bahkan mengatakan bahwa ia sakit hati melihat 2 jasad orang kulit hitam yang tergantung. Padahal orang-orang kulit putih seenaknya mengambil tanah. Mereka membangun rumah sekaligus membawa hewan-hewan ternak mereka tanpa mau berbagi dengan orang-orang kulit hitam. Meski Billy mencurahkan isi hatinya, Claire tak mempedulikannya sama sekali. The new white devils come put sheep on it. Our people clear that land so we can hunt. Now we got no food. You kill us. Told us to get off our land. I heard enough. Pada malam harinya kita diperlihatkan kelompok Hawkins yang tengah beristirahat sembari mabuk. Russ sudah teler bahkan kerap menghina Charlie dengan berkata kenapa Charlie berkulit hitam. Padahal tanpa adanya Charlie mereka mungkin tersesat di tengah hutan belantara. Berbeda dengan Jago yang tampak murung di setiap saat, di mana rasa penyesalan kini menghantuinya setelah membunuh bayi Claire yang tak berdosa. Bagaimanapun Letnan Hawkins mencoba menguatkannya dengan mengatakan bahwa bayi Claire memang layak mati. Ia menyebutkan bahwa Tuhan sekalipun tak akan bisa menghukum para prajurit karena orang-orang yang kuat lebih pantas hidup daripada orang-orang yang lemah. Pernyataan terbodoh yang pernah dilontarkan seorang letnan di dunia.
Keesokan paginya Claire terbangun dari tidurnya. Tak lama kemudian hujan deras tiba-tiba turun hingga memaksa mereka untuk berteduh. Kemudian Claire mengajak Billy untuk segera pergi agar tidak membuang-buang waktu. Billy hanya bisa geleng-geleng kepala mengingat ia mengetahui bahwa jalanan akan becek dan berlumpur. Dan ya, benar saja, tak lama berjalan kuda milik Claire terjebak membuat Billy terpaksa harus turun tangan menolongnya. Setelah itu Billy mendapati jejak kelompok Hawkin dengan mengatakan bahwa mereka bertujuh serta terdapat seorang anak kecil di dalam kelompoknya. Billy nampaknya mahir dalam hal penyelidikan, terbukti dengan pengamatannya yang sangat tepat. Billy kemudian mengarahkan jalan tercepat untuk menyusul, akan tetapi sangat beresiko. Namun Claire tak peduli dan menerobos jalan tersebut sebelum kemudian beberapa lintah menempel di kakinya yang membuat Billy tertawa karena Claire sangat keras kepala. They love you, them ones. Don't touch me. Tak lama setelah itu, lagi-lagi Billy menghilang dari pandangannya. Claire kemudian harus menghadapi situasi menyulitkan setelah dua pria bersenjata meminta surat jalan atau Claire boleh pergi, namun harus melayani dua pria tersebut sebelum kemudian Claire memacu kudanya dengan cepat untuk kabur. Setelah itu Claire bertemu lagi dengan Billy hingga memarahinya karena Billy selalu menghilang saat Claire sedang dalam situasi yang sulit. Ia menyebutkan bahwa Claire membayar Billy untuk melindunginya. Sementara itu Billy menjawab bahwa ia dibayar hanya untuk menjadi pemandu jalan. Di sisi lain, Eddie si bocah kecil kecewa karena Ruth tak mau membantunya mengangkut persediaan minuman. Tapi sebaliknya, Ruth selalu menyuruhnya untuk mengangkut beban berat. Di saat tersebut Ruth melihat seorang ibu dan putrinya bernama Shahina dari suku pedalaman yang tengah mencari makan. Merasa syahwatnya naik setelah beberapa hari tidak menggauli wanita, dengan teganya ia harus menculik ibu Shahina untuk diperbudak selama perjalanan. Sang ibu yang tak memiliki cukup tenaga hanya bisa berteriak agar Shahina segera pergi menjauh. Sementara Shahina hanya bisa menangis melihat ibunya diculik serta ditinggal sendirian di tengah hutan. Hi, Bunny. Look at you. She's a beauty. Look at us. Pakatamana! Naranutiha! Tie her up to the car. Di sisi lain, sungai yang harus dilewati Billy memiliki arus yang sangat deras. Billy menyarankan Claire agar mereka putar balik untuk mencari jalan lain. Namun Claire yang keras kepala lagi-lagi menerobos sambil menunggangi kudanya hingga akhirnya Claire harus terpisah karena terbawa arus. Hal itu membuat Billy terpaksa harus menolongnya. Setelah berhasil menepi, Claire bahkan tak mengucapkan terima kasih sama sekali. Meski begitu, sedikit demi sedikit Claire mulai menghilangkan rasa bencinya pada orang-orang kulit hitam, terutama Billy. Padahal jika bukan karena Billy, Claire mungkin sudah tewas tenggelam. Berbeda dengan perkataan Billy sebelumnya yang mengatakan bahwa tugasnya hanya membantu jalan tanpa harus melindungi Claire. Tetap saja Billy memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi meski pada Claire yang berkulit putih sekalipun. Singkat cerita, Claire mulai kelelahan karena kurangnya asupan makanan. Melihat hal itu, Billy kemudian mengajaknya untuk mencuri di salah satu gubuk milik orang berkulit putih. Hari itu kemudian ditutup dengan mereka yang kenyang memakan makanan hasil curian. Di saat itu Billy juga mengungkapkan kebenciannya terhadap orang-orang Inggris seperti Claire yang menjajah dan mengusir orang-orang kulit hitam di tanahnya sendiri. Bahkan ayah dan saudaranya ditembak tepat di depan matanya saat Billy masih sangat kecil. Sementara ia terpisah dari ibunya yang berlarian karena diburu oleh para koloni Inggris. Billy juga bercerita tentang kebejatan Letnan Hawkin yang dulu pernah membayarnya untuk menunjukkan jalan ke sebuah suku hingga berakhir dengan pembantaian yang dilakukan tentara Inggris. Ya, dari situlah Billy tak pernah bekerja lagi pada orang berkulit hitam, di mana setelah bercerita Billy meminta agar Claire jangan pernah menyakitinya. Namun Claire menjawab bahwa ia tak memiliki niatan seperti itu. Ia menyebutkan bahwa ia sendiri berasal dari Irlandia yang diculik dan diperbudak tentara Inggris.
Bahkan ia membenci tentara Inggris itu sendiri. Ia bahkan mengutuk Inggris dan keturunannya untuk masuk ke dalam neraka, di mana sebenci-bencinya Claire pada orang-orang kulit hitam, ia lebih membenci orang-orang Inggris. Setelah keduanya saling bertukar cerita sambil memarahi satu sama lain, setidaknya mereka sedikit lega mengetahui sama-sama membenci orang-orang Inggris. You bloody white people. Now I got nothing. Welcome to the world, boy. To England. I'm not England. I'm Ireland. I hate the English. Rakub. Mahal na bulagi Arab. And hui kanan Arab. Amina mangana binika uti kita Di sisi lain terlihat Ibu Shahina yang terlihat kesakitan karena diperkosa dan dipukuli oleh Hawkin. Bahkan setelah Hawkin selesai, giliran Rus yang memperkosanya dengan paksa. Tia! Mutia! How was it? All yours. Keesokan harinya saat mereka bersiap untuk pergi, penduduk lokal kemudian menyerang mereka. Diketahui bahwa orang-orang tersebut datang untuk mencari Ibu Shahina, yang mana sang ibu merupakan istri dari kepala suku. Bahkan sang kepala suku menyimpan tombaknya dan meminta istrinya kembali secara baik-baik. Namun Hawkin malah membunuh Ibu Shahina, di mana setelah itu mereka segera kabur secepat mungkin, sementara Jago berlari terpisah dari kelompoknya. Melihat wanita dari ras yang sama namun berakhir tewas dibunuh membuat Charlie merasa sangat terpukul. Ia sangat ingin melawan, namun apa daya, Charlie tak memiliki kuasa. Sementara itu Jago yang berlari menahan sakit di kakinya semakin terpisah jauh dari kelompok Hawkin. Darah yang terus mengucur akibat terkena tombak membuat Jago semakin susah untuk berlari. Di waktu bersamaan, Billy melihat jejak kaki yang terpisah, di mana salah satunya mengarah pergi berlawanan. Itu adalah jejak kaki Jago yang berlari terpincang-pincang, membuat amarah Claire yang mendengar hal tersebut seketika meluap-luap. Ya, sontak hal itu membuat Claire berlari mengejarnya hingga ia menemukan Jago dari kejauhan. Jago juga merasa lega ketika melihat seseorang yang ia anggap bisa menolongnya. Namun setelah sadar bahwa itu adalah Claire dengan tatapan tajam seolah maut menghampirinya, membuat Jago lari ketakutan. Namun sejauh apapun ia berlari, pada akhirnya Claire berhasil memojokkannya. Sadar bahwa nyawanya berada di ujung tanduk, Jago menyesal dan meminta maaf karena telah membunuh bayi Claire. Namun permintaan maaf tersebut tentu tak akan mengembalikan senyum anak kecil, di mana setelah itu Claire memberi Jago hadiah, sebuah hadiah dari murkanya seorang ibu yang direnggut paksa keluarganya. I'm sorry, please. You surrender! Setelah berhasil membunuh Jago, Claire merasakan sensasi yang berantakan. Secara bersamaan, aksinya tersebut dilihat oleh Billy yang baru saja tiba sesaat mengambil kuda. Billy hendak pergi karena kecewa pada Claire yang berbohong padanya untuk menemui suaminya. Namun nyatanya, Claire membunuh seseorang. Meski Claire terus-menerus memohon, Billy tak ingin hidupnya dalam masalah, hingga pada saat Claire menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang suami dan bayinya yang dibunuh pasukan Hawkin, Billy yang mendengarnya merasa sangat terpukul. Billy pernah melihat bayi Claire saat ia bekerja pada Letnan Hawkin yang membuat hatinya tersentuh. Billy kemudian memutuskan untuk tetap memandu jalan, di mana kebaikan Billy tersebut membuat Claire tak lagi memanggilnya dengan sebutan boy dalam artian binatang ternak, melainkan dengan memanggil nama Billy itu sendiri. Di sisi lain terlihat kelompok Hawkin yang berhenti sejenak sembari menunggu Charlie yang sedang memilih jalan. Charlie kemudian menyarankan agar mereka berjalan melewati bukit yang suram dengan alasan agar terhindar dari serangan orang-orang kulit hitam. Pada awalnya Hawkin sempat meragukan saran Charlie tersebut, namun karena ia tak memiliki pilihan lain, pada akhirnya semua kompak mengikuti arahan Charlie.
Singkat cerita, Claire dan Billy tiba pada tempat di mana Charlie dan kelompok Hawkins berhenti. Billy kebingungan ketika melihat jejak kaki yang mengarah pada bukit suram. Ia mengatakan bahwa penduduk setempat sekalipun tak berani menuju ke sana. Hari pun mulai gelap. Billy memutuskan agar mereka menyusul di esok harinya. Kemudian mereka bermalam sambil menyantap makanan hasil buruan Billy sebelum pada akhirnya keduanya pun tertidur. Kemudian Claire bermimpi kembali bertemu dengan Aidan dan anaknya, di mana hal itu membuat Claire tersenyum. Aidan bahkan mengatakan bahwa kami baik-baik saja, seolah mengisyaratkan agar Claire merelakan kepergian suami dan putrinya serta meninggalkan ambisinya untuk balas dendam. We're all right. Claire kemudian terbangun di pagi hari dengan rasa sakit di bagian payudaranya. Kondisi tersebut dinamakan dengan istilah mastitis, yaitu peradangan pada jaringan payudara akibat penumpukan ASI yang menyumbat saluran air susu, atau bisa juga berupa bengkak pada payudara akibat tidak menyusui, mengingat Claire sudah tidak lagi memberi ASI pada putrinya. Secara mengejutkan, Billy mengetahui kondisi yang tengah dialami oleh Claire. Untuk itu Billy membuatkan ramuan khusus yang ia pelajari di desanya dahulu, serta memberinya jampi-jampi yang dipercaya mampu menjauhkan Claire dari roh jahat. Tenang saja, Billy tidak macam-macam mencuri kesempatan, bahkan tidak menyentuh Claire sedikit pun. Di sisi lain, Hawkins marah-marah kepada Charlie karena membawanya ke tempat yang tidak terdapat jalur perjalanan satupun, di mana saat mereka sampai di puncak bukit, barulah Charlie menjelaskan niatnya membawa Hawkins ke tempat yang jauh dari perkotaan tersebut. Charlie sakit hati saat melihat ibu Shahina yang satu ras dengannya harus tewas ditembak Hawkins. Dengan membawa ke tempat entah berantah tersebut agar Hawkins tak bisa ke utara, sementara Charlie akan pergi meninggalkan mereka. Mendengar hal itu jelas membuat Hawkins sangat amat kesal. Terlebih ia harus segera tiba di utara secepat mungkin. You England You stupid Punched! Setelah itu Charlie pun tewas akibat ditembak oleh Russ, yang membuat Hawkins meluapkan amarah padanya, menyebut bahwa Russ adalah prajurit bodoh yang berteriak tanpa berpikir terlebih dahulu, di mana saat ini mereka benar-benar tersesat tanpa adanya seorang pemandu jalan. Hawkins bahkan meminta Eddie kecil untuk memutuskan apakah Russ layak untuk ditembak atau tidak. Namun Eddie yang tak tega dalam hal bunuh-membunuh meminta Hawkins untuk memaafkan Russ, yang membuat Russ berakhir selamat, bahkan mungkin berhutang nyawa pada Eddie kecil. Di sisi lain, Billy dan Claire yang baru saja tiba di puncak bukit harus menyaksikan pemandangan yang memilukan. Tatkala melihat Charlie yang sudah tidak bernapas, Billy kemudian menguburkan Charlie saat itu juga, sebelum kemudian berjanji membalaskan dendam pamannya. Mengingat Charlie satu-satunya kerabat yang ia miliki. Namun saat keduanya berhasil menemukan kelompok Hawkins yang kebingungan mencari jalan tanpa arah, Claire merasa ingin menghentikan pemburuan ini, menyebut bahwa ia khawatir kejadian yang menimpa Charlie akan terulang kepada Billy, di mana Claire tak ingin lagi kehilangan orang terdekatnya. Namun Billy meminta Claire untuk membuang kekhawatiran tersebut karena mereka sudah melaluinya sejauh ini. Hingga pada saat Claire membidikkan senjatanya kepada Hawkins, sialnya Hawkins menyadari keberadaan mereka terlebih dahulu, yang memaksa Hawkins menembakkan peluru tepat mengenai lengan Claire, yang membuat mereka berdua harus berlari untuk bersembunyi. Di saat itu Claire merasakan trauma yang kembali menghantuinya setelah sekian lama diselimuti dendam yang membara, yang melemahkan mentalnya yang selama ini terlihat kuat, bahkan meminta Billy untuk mengantarnya pulang. Karena merasa kasihan pada Claire yang terlihat ketakutan, Billy tak memiliki pilihan lain. Ia berjanji akan mengantarnya pulang sesaat setelah Billy mengambil kuda milik Claire. Namun tak lama setelah Billy mengambil kuda, So what are you doing here, you piece of Ha! Boy! Get up! Get the horse! Billy kemudian dipekerjakan paksa untuk memandu jalan serta menerima ancaman pembunuhan saat mereka tiba di jalan utama.
Claire yang tak tega pada Billy mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Namun pada akhirnya Hawkins menyadari dan menembak Claire berulang kali yang membuatnya berlari ketakutan. Dalam perjalanan tanpa arah tersebut, Claire bahkan mendengar suara-suara aneh seperti suara suami dan tangisan bayinya. Kondisi mental yang menurun secara drastis seolah membuatnya dihantui oleh kejadian yang telah menimpanya. Sama seperti manusia pada umumnya, Claire baru mengalami kesedihan yang mendalam saat kehilangan keluarga tercintanya setelah sebagian kesadaran yang mendorong Claire untuk melakukan pembalasan nampaknya mulai melemah. Claire yang diliputi amarah sesaat setelah mengetahui suami dan bayinya telah meninggal kala pagi itu bisa dilihat dari raut wajah dan perilakunya yang agresif seolah menyembunyikan kesedihannya. Namun setelah Claire bermimpi bertemu dengan Aidan dan anaknya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, menandakan bahwa Claire seharusnya mengikhlaskan kepergian mereka, di mana pada titik ini kondisi kejiwaannya terbagi menjadi dilema antara merelakan atau membalaskan yang membuatnya terjatuh beberapa kali hingga tak sadarkan diri di tengah hutan. Keesokan harinya kelompok Hawkins tiba di jalan utama. Ini adalah jalan lurus bagi konglomerat yang berlalu lalang sekaligus mengarah langsung ke utara. Sebagai hadiah karena telah memandu jalan, Hawkins menyuruh Eddie kecil menembak Billy. Namun karena Eddie tak memiliki keberanian yang cukup, alhasil Billy melarikan diri ke arah hutan. Di mana setelah itu tiba-tiba Finish reward! Jesus. I'm sorry, sir. Please don't leave me here, please. I can do better, sir, please. I'm sorry. Di sisi lain, Claire mulai sadarkan diri. Ia mendengar kicauan burung yang seolah menuntunnya untuk keluar hutan. Claire berjalan mengikuti suara indah burung bulbul. Claire kemudian tiba di jalan utama tempat ia bertemu dengan konglomerat yang menjelaskan bahwa ini adalah jalan menuju utara atau pusat kota. Singkat cerita, setelah menyusuri jalan serta berpapasan bersama sebuah delman, Claire memohon untuk menumpang di belakang sebelum kemudian tubuhnya didorong. Namun sang penumpang delman menyuruh kusir untuk berhenti untuk menawarkan tumpangan pada Claire. Setelah beberapa menit menumpang dengan kondisi yang kelaparan, tiba-tiba matanya kembali segar tatkala melihat Billy dari kejauhan. Claire memutuskan untuk turun menemui Billy, membuat matanya menangis karena bersyukur dipertemukan kembali. Singkat cerita, keduanya berniat mencuri makanan di sebuah rumah tempat di mana mereka mendapati sang pemilik telah tewas terkapar sebelum kemudian menemukan senjata dan membawanya pergi. Di tengah perjalanan, Claire harus berpura-pura menjadi majikan Billy setelah melihat sekumpulan orang di mana setelah mereka mendekat terlihat beberapa orang berkulit hitam yang ditawan, tak lain untuk diperjualbelikan serta diperbudak. Setelah sedikit berbincang dengan Billy menggunakan bahasa daerah, terungkap bahwa orang-orang berkulit hitam itu adalah korban atas penyerangan koloni Inggris terhadap suku mereka. Bahkan salah satu orang hitam terus-menerus menggerutu tentang kebencian terhadap orang kulit putih yang membuat nyawa mereka berakhir melayang di depan Billy. Chipper, chipper. Tak puas hanya dengan menembak, orang-orang kulit putih pun bahkan memenggal kepala mereka satu persatu. Pemandangan mengerikan itu jelas terasa seolah menyayat pada hati Billy. Di tengah perjalanan terlihat seorang kakek dan nenek yang mendarai kuda. Claire menyuruh mereka untuk menyerahkan kudanya. Namun sang kakek yang baik menawarkan mereka untuk makan di rumahnya. Kebaikan sang kakek tersebut tak mereka sia-siakan. Bahkan saat berada di rumah, sang kakek menyuruh Billy yang duduk di lantai agar naik bersama mereka. Di mana hal itu membuat Billy menangis karena pertama kalinya ia makan dengan layak. Billy bahkan memikirkan betapa enaknya para pendatang yang memakan makanan lezat dan hidup dengan nyaman setiap harinya. Sementara pribumi sepertinya bahkan tak bisa menikmati kekayaan ditanyanya sendiri. Setelah mendengar hal tersebut, sang kakek merasa bersalah, namun tak hanya memberi makan, sang kakek bahkan mengizinkan mereka untuk menggunakan kamar mandi, memberi mereka pakaian, bahkan memberikan mereka tempat tidur di rumahnya. Di mana pada malam itu untuk pertama kalinya Billy tidur dengan nyaman dan hangat. Keesokan harinya, Claire dan Billy diantar sang kakek menuju pusat kota, memberi mereka sedikit uang untuk makan, bahkan mendoakan kelancaran di setiap urusan. Claire dan Billy sangat berterima kasih pada sang kakek dan ia berjanji bahwa mereka tak akan melupakan kebaikannya.
Tak lama kemudian setelah itu Claire memasuki sebuah toko sementara Billy menunggu di luar. Secara kebetulan Billy juga melihat Hawkins dengan pakaian yang berbeda. Hal itu menjelaskan bahwa kini ia sudah dilantik menjadi kapten. Billy terus memperhatikan sampai Hawkins masuk ke sebuah rumah sebelum kemudian melihat kuda milik Claire berada di sana. Namun saat Claire mendekati kudanya, Hawkins dan Rose memergoki mereka dan terkejut melihat keduanya masih hidup. Bahkan Hawkins menyuruh Rose untuk memanggil pihak berwenang untuk mengusir Claire dan Billy, serta memaki-maki Claire dengan mengatakan bahwa ia seharusnya berada di neraka bersama putrinya. Sakit hati setelah mendengar perkataan tersebut, Claire berniat membunuh Hawkins saat itu juga dengan menyusulnya ke sebuah gedung. Namun karena gedung itu dipenuhi para pejabat dan konglomerat, Claire hanya bisa membeberkan semua kebejatan Hawkins, berharap semua orang yang berada di situ menaruh iba padanya. Namun tak hanya mendapat pembelaan sedikit pun, para pejabat itu bahkan tak mempedulikan perkataan Claire sama sekali, yang membuat usahanya selama ini sia-sia. Dengan perasaan kecewa dan putus asa, sehingga membuat Billy harus membawanya pergi dari tempat itu. Look at you, all dressed up and shiny. It's out, mad woman. You're not allowed in here. Whose husband and baby you murdered? That girl you raped. What will you do then, Lieutenant? Someone get her out! What's the matter, little soldier boy? Didn't your mommy love you? Please, Claire, we have to go now. Pada malam harinya mereka kembali bermalam di tengah hutan. Claire kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Billy dengan meminta maaf karena pernah membencinya. Claire tak pernah tahu bahwa orang yang ia benci telah membantunya sampai sejauh ini, di mana kini ia sudah tak memiliki kesempatan membunuh Hawkins. Berpikir bahwa Tuhan memang sengaja membiarkan Hawkins hidup, sementara dirinya harus dipaksa menerima kenyataan yang pahit. Pada malam itu terasa lebih dingin dari malam-malam biasanya, membuat Claire mendekati Billy dan berbaring di sampingnya. Billy kemudian menenangkannya dengan kata-kata yang lembut agar Claire terlelap dengan tenang. Di mana saat Claire tertidur, Billy memoles dirinya sendiri hingga terlihat seperti penduduk lokal yang siap berperang. Tak lama kemudian Claire terbangun dari tidurnya serta mendapatkan bahwa Billy sudah menghilang, yang menandakan bahwa Billy diam-diam mendatangi tempat kediaman Hawkins. Billy tak ingin Claire terlarut dalam kesedihan setelah apa yang Hawkins lakukan pada Claire dan orang-orang kulit hitam lainnya. Memastikan bahwa Hawkins harus bertanggung jawab atas segala tindakannya yang dinilai sangat biadab. Claire kemudian membawa Billy yang berdarah sejauh mungkin untuk menghindari dari kejaran para koloni Inggris. Claire memicu kudanya dari malam hingga matahari terbit, menandakan bahwa mereka sudah cukup jauh dari pusat kota. Claire sempat kesal karena Billy melakukan hal yang sangat nekat, terlebih melihat luka yang membuat Claire khawatir akan keselamatannya. Namun meskipun Billy terluka, nampaknya ia masih cukup kuat untuk bertahan. Terbukti ketika ia bernyanyi dan menari seakan Billy telah melakukan sesuatu hal yang menurutnya tepat, yang membuat Claire tak kuasa menahan air matanya. Saking terharunya, entah Billy akan selamat dari luka tembaknya atau kemungkinan buruknya tak lama lagi Billy menghembuskan nafas terakhirnya. Namun satu hal yang pasti, baik Billy maupun Claire kini tak mempedulikan bagaimana nasib mereka ke depan. Dan film pun pragat.